Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu, 27 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus, bab 4, ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih, itu jatuh ke pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka juga berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur sabda. Orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditabur, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengarkan sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaannya panjang ya. Wah, semoga nggak tertidur ya mendengarkan saya baca Injil. Saudari-saudaraku terkasih, penabur ini sering kali kita dengar. Satu hal yang saya ingin sampaikan, saya kutipkan. "Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja." Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, di sekeliling kita ada yang namanya pohon bambu. Tahu kan pohon bambu ya? Pernah tahu filosofi pohon bambu? Ada yang tahu? Filosofi pohon bambu ini bagus sekali. Di tahun pertama sampai tahun keempat, pohon bambu itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena selama 4 tahun, pohon bambu itu tumbuh namun ke dalam, yaitu akarnya yang bertumbuh. Akarnya masuk sampai 4 tahun. Baru tahun kelima,
muncul batang pohon bambu. Tahun kelima. Nah, ini menjadi renungan yang baik sekali. Apakah di dalam hidupku ini aku menjadi pribadi yang berakar kuat? Entah di dalam iman dan juga nilai-nilai kehidupan. Supaya kita tidak mudah ambruk. Nah, kalau kita melihat ya, bambu itu kalau kena angin, wah, bergerak. Namun tidak ambruk. Nah, semoga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berakar kuat. Sehingga kita tidak mudah loyo, ambruk di dalam kehidupan ini. Mari kita renungkan, kita bertanya, apakah aku ini punya akar kuat iman? Sehingga sungguh-sungguh aku tidak mudah, nyuwun sewu ya, meninggalkan Tuhan, mengesampingkan Tuhan. Karena aku bertumbuh dalam iman yang kuat akarnya. Sehingga sungguh aku menjadi pewarta-pewarta Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan semoga ini menjadi keyakinan kita. Kita mau berproses, mau mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya. Orang Jawa mengatakan gayemi. Sehingga sungguh sabda-sabda Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan kita miliki sebagai nilai mutiara kehidupan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.